Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah akuntansi lanjutan. Sekarang kita masuk ke sesi kelima, di mana kita akan mulai membahas transaksi laba antar perusahaan induk dan perusahaan anak. Kita mulai dengan transaksi laba atas jual beli sediaan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Mari kita cek. Pada sesi sebelumnya, kalau masih ingat, pada langkah kedua kita sudah belajar bahwa transaksi antar perusahaan itu harus dihapus, termasuk apabila ada laba yang dimiliki oleh transaksi tersebut, ya, sehingga di sini harus kita eliminasi. Nah, oleh karena itulah, ya, transaksi antar perusahaan itu harus kita pahami dulu. Apabila ada transaksi antar perusahaan, maka tadi transaksinya pasti harus dihapus terlebih dahulu. Nah, ketika saya menjual sediaan misalnya ke perusahaan anak, perusahaan induk jual sediaan ke perusahaan anak, sebelum sediaannya itu terjual kepada pihak ketiga oleh perusahaan anak, maka labanya belum terrealisasi. Sehingga masih ada laba yang tidak terrealisasi, yang berasal dari labanya perusahaan induk ke perusahaan anak. Ya. Nah, karena labanya ini belum terrealisasi atau belum terjual pihak ketiga, laba tersebut harus dihapus. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, kasusnya banyak. Mari kita lihat kasus yang pertama terlebih dahulu. Kasus yang pertama adalah ketika perusahaan induk menjual kepada perusahaan anak, kasus ini saya ambil dari buku, perusahaan induk itu ya, itu menjual ke perusahaan anak. Gitu ya. Nah, di sini kasusnya adalah perusahaan itu punya sediaan dengan kos besar 40. Dijual kepada perusahaan anak dengan harga 48.000, ya. 48.000. Nah, dari 48.000 ini kemudian dijual kepada pihak ketiga, ya. Dijual kepada pihak ketiga sebesar 60.000, ya. Nah, yang dijual pada pihak ketiga ini semuanya, ya, semuanya dijual. Berarti ini kan ini 48.000 ini terjual semuanya. Berarti sudah tidak ada sediaan akhir yang ada di situ. Nah, otomatis karena yang terjual 48.000, kalau saya kembalikan ke sini, oh berarti ini cost-nya yang terjual adalah sebesar 40.000. Berarti kan adanya 0 gitu ya. Nah, untuk transaksinya gitu ya, saya fokus pada transaksi penjualan dari Pop ke Son gitu ya. Yang pertama adalah pastinya dari Pop ke Son ada transaksi penjualan. Ya. Ketika transaksi penjualan, transaksinya misalnya ada kredit, berarti kan ada account receivable dan ada sales. Ya. Yaitu sebesar tadi karena jualnya 48.000, maka dijual 48.000 seperti ini. Nah, dari ini si POP itu juga akan mencatat adanya transaksi, ya, si POP ini. Si POP ini harus dicatat juga karena dijual, maka dia harus mengakui adanya cost of sales dan inventory besar 40.000. Ya. Sementara si Son, ya, perusahaan anaknya ini karena dia membeli, ya, dia akan mencatat menerima inventory, ya, dan accounts payable, ya, karena kan bentuk accounts payable besar 48.000. Ya. Dari ini terus kemudian dijual ke pihak ketiga tadi, ya, ya, sehingga dia mengakui adanya mungkin account receivable, tapi ini kepada pihak ketiga, dan sales besar 60.000. Tapi ini pada pihak ketiga, jadi ini tidak perlu kita perhitungkan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah dari penjualan ini otomatis kan tadi semua barang terjual, berarti 48.000 ini terjual semua, berarti cost of sales dan inventory-nya besar 48.000. Nah, dari sini kita melihat ada dua akun yang outstanding gitu ya. Inventory sudah terjual, hilang, hapus ya. Terus kemudian di sini kita lihat ini kan sudah terjual semua ya. Nah, berarti ini sudah bisa diakui ya, karena sudah terjual semua. Sehingga transaksi yang masih tersisa itu adalah ini account receivable, sales, dan account payable serta cost of sales di sini. Ya. Nah, ini harus kita hapus.
Account receivable dan account payable ini aku resiprokal sehingga ini menghapusnya di langkah terakhir. Nah, kalau di sini yang harus kita hapus adalah transaksinya. Karena yang tersisa adalah sales dan cost of sales, maka tinggal dibalik aja. Saya jurnal sales di debit dan saya jurnal cost of sales di kredit. Ya, 48.000 ya. Nah, dengan saya menjurnal ini ya, maka transaksi penjualan dari perusahaan POP ke SON itu dihapus ya. Dan cost of sales yang dijual kepada pihak ketiga tadi ya, cost of sales-nya sebesar 48.000 ini juga terhapus ya. Nah, berarti cost of sales-nya yang harus diakui berapa? Yang harus diakui cost of sales-nya adalah yang ini, 40.000 ini ya. Yang 48.000 itu kan cost of sales berasal dari POP ke SON ya. Yang cost of sales dari perusahaan SON ke pihak ketiga itu yang harus diakui. Caranya bagaimana? Ya ini tadi. Berarti terjadi transaksi kan ini dijualnya 60.000 ya. 60.000 cost-nya, cost of sales-nya nih ya 48.000. Nah, berarti laba yang berasal dari penjualannya ini tadi 60 kurangi 48 berarti sebesar 12.000. Ini laba yang berasal dari sini. Ya. Tapi tunggu dulu. Nah, 12.000 ini ternyata masih ada tadi cost of sales yang 40.000 ini. Ya. Cost of sales 40.000 yang diakui 48.000, ini selisihnya baru di sini. Nah, berarti kan masih ada selisih yang belum diakui, yaitu laba dari perusahaan POP ke SON yang kemudian terrealisasi dijual ke pihak ketiga, yaitu 40.000 diselisihkan dengan 48.000, yaitu 8.000. Jadi totalnya laba yang bisa diakui oleh perusahaan konsolidasian adalah 20.000 kalau transaksinya di sini. Ya. Ini kasus yang pertama. Ya, cukup jelas ya. Untuk kasus yang kedua, bagaimana apabila tidak semuanya itu terjual ya, ke pihak ketiga, sehingga ada inventory akhir gitu ya, yang masih outstanding. Oke, kita ilustrasikan sama ya, POP ke SON. Tapi sekarang POP punya sediaan sebesar 60.000, dijual ke SON sebesar 72.000. Ya, yang pertama. Terus kemudian selama tahun berjalan, SON berhasil menjual ya sediaan ke pihak ketiga sebesar 75.000. Ya. Nah, ternyata meskipun sudah dijual itu masih ada sisa sediaan sebesar 12.000 di akunnya si SON. Ini adalah sediaan akhir. Nah, kalau kita trace back kayak tadi ya, maka kalau 75.000 ini terjual gitu ya ke pihak ketiga ya. Terus ini adalah 12.000, berarti cost-nya dari si SON itu di sini adalah 60.000. Nah, kalau kita pakai perbandingan 60 per 72 ini adalah 5 per 6 gitu ya. 5 per 6-nya segini. Berarti kalau saya tarik ke sini gitu ya, 5 per 6-nya adalah 50 gitu ya. 5 per 6-nya 60. Berarti sisa sediaannya adalah 10 di sini. Ya. Artinya apa? Dari penjualan ini tadi, ya, penjualan ini ada laba nih dari POP ke SON sebesar 12. Ya. Terus kemudian yang dijual kepada pihak ketiga atau yang sudah terrealisasi itu adalah 50 ke 60, berarti ini sisanya 10. Ya. Artinya apa? Laba yang bisa diakui oleh perusahaan konsolidasiannya adalah selisihnya ini 60 dengan 75, yaitu sebesar 15. Ditambah selisihnya ini 60 dengan 50 sebesar 10. Berarti laba yang bisa diakui oleh perusahaan konsolidasinya sebesar 25. Atau laba yang sudah terrealisasi. Nah, di sini masalahnya yang akan kita hapus nanti adalah laba yang belum terrealisasi. Yaitu yang mana? Ya, yang terakhir ini, yang ada di dalam inventory di sini. Ya. Inventory 12 itu di dalamnya terkandung laba belum terrealisasi sebesar, ya selisihnya 2.000. Sehingga cost yang harus diakui sebesar 20. Ya, jadi inventory-nya nanti harusnya itu sebesar 10.000 yang diakui oleh perusahaan konsolidasian. Kenapa bukan 12.000? Karena 2.000-nya itu adalah berasal dari laba yang belum terrealisasi. Ya.
Nah, kalau seperti ini, maka bagaimana menghapus transaksi? Ya, sama seperti tadi, kan ada transaksi penjualan, itu harus kita hapus terlebih dahulu. Ya, tadi ada penjualan sebesar 72.000 dari POP ke SON. Ini langsung kita eliminasi ya. Berarti mengeliminasinya karena saya menghapus penjualan, sales, dan cost of sales sama seperti tadi. Sebesar 72.000. Ya, semuanya terhapus cost of sales. Cuma masalahnya tadi, ternyata masih ada inventory yang belum terjual. Ya, dari 72.000 ini ada inventory yang belum terjual. Sehingga inventory itu harus kita akui, ya, atau istilahnya di sini kan cost of sales-nya semuanya sudah di terakui ini sebesar 72.000. Padahal tadi masih ada yang belum terjual. Nah, berarti yang belum terjual itu yang harus kita akui. Supaya apa? Ya, supaya nanti akun inventorinya itu kembali menjadi 10.000. Nah, berarti akan saya eliminasi akun inventorinya, ya. Dan saya akan mengakui adanya akun cost of sales. Ya. Kenapa demikian? Ya, itu tadi dari 72.000 itu masih ada yang belum terjual. Ya, otomatis labanya kan harusnya diakui semuanya, tapi ternyata karena masih ada yang belum terjual, masih ada laba yang perlu saya kurangkan. Caranya mengurangi laba adalah dengan cara mengakui adanya cost of sales. Kenapa? Ya karena ini berhubungan dengan akun sediaan. Ya, laba sama dengan penjualan dikurangi cost of sales. Ya kan? Berarti kalau saya mau mengurangi labanya, berarti saya tambah aja cost of sales-nya. Seperti ini. Berapa tambahnya? Ya ini, supaya inventory-nya jadi 10, berapa yang harus saya hapus labanya? 2.000. Berarti saya harus menghapus laba sebesar 2.000 agar inventory-nya kembali menjadi 10.000. Ya, di sini 10.000. Ya. Dan agar labanya itu berkurang sebesar 2.000 ini kan. Labanya berkurang 2.000 supaya inventornya kembali menjadi 10.000. Ya. Oke, ini kasus yang kedua ya, agak mulai membingungkan. Nah, untuk kasus yang ketiga itu apabila ternyata masih ada laba yang belum direalisasi tadi, misalnya berasal dari sini ya, laba yang belum terrealisasi ini, kemudian di tahun depan itu sediaan yang belum terjual di tahun berikutnya, tahun sebelumnya tadi, sekarang terjual. Berarti apa? Ada realisasi laba dari laba yang belum terrealisasi tahun sebelumnya. Nah, berikutnya apabila POP sama tadi ya menjual ke Sun lagi ya, untuk menjual ke anak, cuman di perusahaan anak itu ada sediaan awal yang dulunya berasal dari POP tapi belum dijual ke pihak ketiga sebesar 12.000 misalnya seperti ini. Nah, terus kemudian tahun berikutnya si POP itu menjual sediaan dengan kos 80.000, dijual ke SON dengan harga 96.000. Ya, berarti di sini ada laba ya, sebesar 16.000 gitu ya. Ya, seperti ini. Nah, terus kemudian di tahun tersebut ya ternyata 12 ini terjual dengan harga 15 ya, di tahun itu. Di saat yang sama dari 96 ini ya, dari 96 ini 75% itu dijual. Ya, berarti 3/4 kali 96 itu kan sebesar 72 gitu ya. Jadi 72-nya dijual. Ya, 72 dijual. Seharga 90.000. Ya, ini dijual. Berarti total yang terrealisasi dari laba yang sebelumnya plus di sini adalah 105.000. Ya, kira-kira seperti ini. Tapi di sini berarti masih ada sisa kan karena 96 dikurangi 72 ya atau 25%-nya dari 96.000. Ya, berarti masih ada sisa kurang ini 4 besar 24.000. Ya, besar 24.000. Nah, kalau kita perlihatkan di sini berarti dari 80.000 ini 75% tadi terjual. Ya, 3/4 kali 80 ya, berarti besar 60.000 ini terjual. Ya.
Berarti laba yang terrealisasi berasal dari transaksi ini ada sebesar 12. Ini ya, seperti ini. Nah, kalau kita selisihkan atau 25%-nya dari 80.000 adalah 20.000. Jadi laba yang belum terrealisasi karena ada di sediaan akhir adalah sebesar 4.000. Ya. Nah sekarang bagaimana cara kita mengeliminasi transaksi dan mengeliminasi laba yang tadi ini masih belum direalisasi, ya, serta mengakui laba yang di sini tadi sudah terrealisasi. Ya. Pertama kita hapus transaksinya yang awal terlebih dahulu yaitu penjualan. Ya. Transaksi penjualan tadi ada penjualan sebesar 96.000. Ya, ini langsung kita hapus seperti biasa. Langsung saja sales dan cost of sales sebesar 96.000. Ya, ini untuk menghapus tadi penjualan. Yang berikutnya saya akan mengakui ya laba yang di tahun sebelumnya belum terrealisasi ya, yang tadi di sini yang 12 ini yang dari atasnya tadi ya. Ini yang 12 ini kan tadi masih belum terrealisasi. Nah, sekarang di tahun berikutnya dia sudah terrealisasi. Nah, kalau ini saya tarik ya ini berarti kalau kita kembalikan itu kan ada 10 tadi ya, berarti ada 2.000 yang harusnya sekarang terrealisasi ya. Nah, akunnya bagaimana? Perlu kita pahami bahwa laba yang terrealisasi ini berasal dari penjualan. Penjualannya itu dari POP dulu ke SON, kemudian dari SON dijual kepada pihak ketiga yang ini tadi. Yang dari 12 ke 15 ini. Dari SON dijual ke pihak ketiga. Berarti POP atau perusahaan konsolidasiannya gitu ya, itu mengakui adanya tambahan laba yang berasal dari si anak perusahaan karena tadi kan dijual kepada pihak ketiga, ya. Nah, mencatatnya bagaimana? Ya, yang pertama karena dia mengakui adanya laba, ingat ya, tambahan laba dari pihak ketiga, tambahan laba dari perusahaan anak itu akan meningkatkan akun tadi laba bertambah, berarti kan laba ditahannya itu bertambah, laba ditahan bertambah itu kan akun ekuitas itu di perusahaan anak, di perusahaan induknya itu akan mengakui adanya tambahan investasi, ya, tambahan akun investasi pada anak, pada son. Ya, ini akan bertambah. Ya. Nah, terus kemudian income-nya bertambah, tapi karena transaksinya berasal dari penjualan, income bertambah adalah dengan cara mengurangi cost of sales. Ya, sehingga cost of sales-nya itu berkurang. Ingat, ya, kalau cost of sales-nya berkurang kan income-nya bertambah. Ya. Sebesar berapa? Ya tadi yang sebelumnya belum diakui, yang ini 2000 ini sekarang diakui. Ya, jadi ini yang sebelum tahun sebelumnya belum direalisasi sekarang direalisasikan. Nah, masih ada ini belum dihapus nih angka 4.000. Ini harus kita hapus supaya apa? Inventorinya yang diakui itu tidak 24.000 tapi jadi 20.000. Dan kita harus mengakui adanya laba tadi ya yang belum terrealisasi yang kemudian kita hapus. Caranya menghapus sama seperti tadi. Berarti saya mengakui adanya menghapus cost of sales ya terhadap inventory sebesar tadi 4.000 ya sini. Nah, ini mengeliminasinya. Kasus berikutnya ini berkaitan dengan penjualan dari siapa ke siapa. Ya, ini ada istilahnya upstream dan downstream. Di mana upstream itu contoh yang sebelah kanan ini adalah upstream, yaitu ketika perusahaan anak penjualan sediaan ke perusahaan induk. Kalau downstream sebaliknya, perusahaan induk menjualnya ke perusahaan anak. Konsepnya cukup mudah sebenarnya. Tadi kita lihat contoh-contoh sebelumnya tadi adalah contoh downstream. Ya. Ketika kita menjual downstream, ya perusahaan induk menjual sediaannya itu ke perusahaan anak. Ya,
Berarti kan dia langsung ke perusahaan yang langsung punya hubungan dengan dia, gitu ya. Sehingga ketika ada laba, labanya akan diakui semuanya oleh perusahaan induk. Ya, labanya akan diakui semuanya oleh perusahaan induk. Ya. Nah, kalau labanya itu belum terrealisasi, maka unrealized profit-nya harus diakui oleh perusahaan konsolidasian. Semuanya harus diakui oleh perusahaan konsolidasian. 100% ya, itu harus diakui oleh perusahaan konsolidasian. Karena semuanya, baik realized sales tahun berikutnya nanti kalau dijual, dan unrealized sales yang dari tahun sebelumnya tadi, itu semuanya berasal asal muasalnya dari perusahaan induk. Jadi 100% harus diakui. Tapi sebaliknya kalau itu upstream sales tadi ya, jadi perusahaan anak jual ke perusahaan induk. Ketika perusahaan anak itu jual ke perusahaan induk, ya kan ada laba. Bisa belum terrealisasi kalau ada sediaan akhir. Terus kemudian kalau misalnya di awal tahun berikutnya dijual semuanya, berarti ada yang terrealisasi. Nah, cuma yang jadi masalah adalah karena dia jualnya ke perusahaan induk, ya, padahal perusahaan anak kalau misalnya tidak dimiliki 100% oleh perusahaan induk. Berarti sebagian laba yang baik belum terrealisasi maupun nanti terrealisasi itu dimiliki oleh saham non pengendali. Ya. Misalnya 90% perusahaan induk, yang 10%-nya itu nanti dimiliki oleh saham non pengendali. Ya. Jadi mari kita coba ilustrasinya di sini. Oke, ini tadi contoh transaksi tadi ya untuk eliminasi. Nah ini, misalnya akhir tahun ada laba dari perusahaan anak 5.200, kemudian dividennya 3.000, terus kemudian amortisasi yang dari selisih ya, unamortized excess itu sebesar 450 ya. Terus kemudian selama tahun berjalan ada transaksi ya, intercompany sales sebesar 650. Terus kemudian dari situ ada laba di akhir di sediaan akhir sebesar 60. Terus kemudian ada laba di sediaan awal sebesar 24. Ya, ini selama tahun 2016. Nah, bagaimana kita menghitung ya laba yang harus dieliminasi ya dari transaksi kalau ini downstream dan kalau ini upstream ya. Oke. Apabila downstream ya. Jadi perusahaan induknya yang menjual. Nah, di sini misalnya laba bersih 5.200 jelas. Misalnya si controlling interest-nya 80% ya. Non controlling interest-nya 20%. Nah, current amortization 450 ya cukup jelas sehingga adjusted income kalau sudah saya selisihkan ya ini sama dengan pertemuan sebelumnya ya maka laba yang bisa dibagikan itu langsung 80% punya controlling interest 20% punya si non controlling interest share. Bagaimana dengan transaksi ya transaksi atau laba yang ada di akhir tahun ya apa yang ada di akhir tahun tadi transaksi laba ini belum direalisasi sehingga harus saya hapus ya karena saya hapus maka itu akan mengurangi bagian laba di sini ya kok mencatatnya tadi cost of sales-nya yang berkurang ya cost of sales yang bertambah berarti labanya berkurang ya jadi saya debit cost of sales 60.000 nah ini semuanya itu akan diakui oleh controlling interest share karena downstream. Ya. Demikian juga laba yang harus direalisasi berasal dari inventory awal. Ya. Setelah 24.000 ini semuanya harus diakui oleh si controlling interest share. Meskipun dia hanya 80%. Ya. Tapi ini transaksinya terjadi antara perusahaan induk jualnya ke perusahaan anak. Ya. Nah ini terus contohnya dividen juga sama ya. Dividen harus dibagi perusahaan induk induknya perusahaan induknya 80%, perusahaan anaknya saham non pengendalinya 20%, saham pengendalinya 80%. Ya, sehingga tidak berdampak pada saham non pengendali sama sekali di sini. Nah, bedanya kalau itu upstream sales ya di sini kelihatan sekarang atasnya sama ya, tapi tadi ada laba yang belum terrealisasi sebesar 60.000.
Ya, karena ini upstream, maka sekarang 80% yang boleh diakui oleh perusahaan controlling interest-nya. Ya. Sedangkan yang 20% itu diakui oleh saham non pengendali 12. Demikian juga dengan laba yang terrealisasi seperti ini. Ya. Ya, bedanya di situ. Jadi konsepnya, logikanya, perbedaannya, perhitungannya kira-kira seperti ini. Kalau downstream, semua laba baik itu belum terrealisasi maupun sudah terrealisasi jadi milik controlling interest. Tidak perlu dikalikan persentase, 100% semuanya. Kalau itu upstream, ya cukup jelas ya karena kita jualnya ke perusahaan induk, ada sebagian laba, baik itu yang terrealisasi maupun yang belum terrealisasi, jadi haknya atau bagiannya si saham non pengendali. Sehingga harus dikalikan persentasenya. Nah, sekarang kita lihat contoh transaksinya kalau upstream sales dan kepemilikannya tidak 100%. Kalau downstream sales, kepemilikannya mau 100%, enggak 100%, enggak pengaruh terhadap laba yang harus dieliminasi tadi, baik yang belum terrealisasi maupun yang mengakui yang sudah terrealisasi, ya, karena downstream sales. Tapi kalau upstream sales itu ada sedikit perbedaan jika kepemilikannya di bawah 100%. Misalnya seperti ini, diketahui VP mengakuisisi 70% C dengan harga 420, yang pada saat itu ekuitasnya 200 capital stock, 200 retained earnings, 400 totalnya ya. Inventory-nya understated 50, building-nya understated 100, berarti ada perbedaan harga ya. Dan kalau ada sisa dari alokasi terhadap net asset yang sudah teridentifikasi tadi adalah goodwill. Nah, diketahui selama tahun 2016 dan 2017 ini ada separate income sebesar ini. Jadi income dari C 105, dividennya 280, income dari C tahun 2017 245, dividennya 300. Nah, next diketahui juga selama tahun 2016 perusahaan anak C menjual barang seharga 700 ke induk. Markup-nya 20%. Ya. Terus kemudian dari yang terjual ini 240 itu masih ada di ending inventory. Terus kemudian tahun 2017 ya, saya menjual lagi barang ke IB 900, markup-nya sekarang 25%, dan VB masih memiliki 100 on hand. Nah, ini asumsinya yang 240 itu di tahun 2017 mestinya ya terjual semua, alias sudah terrealisasi. Ya. Oke, next. Nah, sekarang kita mulai perhitungkan. Tadi cost-nya beli 70%, 420 berarti kita imply 600. Book value of equity-nya adalah 400, berarti selisihnya 200. Ya. Tadi ada undervalued inventory dan building 50. Ya. Terus kemudian selama tahun berjalan 50 100 ini baru 150, tadi eksesnya ada 200, berarti selisihnya adalah goodwill sebesar 50. Terus kemudian pada tahun 2016 itu tadi diamortisasi asumsinya ya, karena otomatis kan kalau sediaan kan tidak bisa dijaga, pasti terjual. Maka 50 tadi terjual, habis ya, diamortisasi. Ya. Ini akan mengurangi laba, masih ingat ya? Ya, mengurangi laba dari anak, ya, sekaligus mengurangi investasi. Kemudian buildings, amortisasinya ini tadi 20 tahun berarti 100 bagi 20, ya 5 per tahunnya. Berarti 5. Ya, sisanya yang masih sisa tidak teramortisasi adalah 95. Ya, ini di awal tahun berikutnya. 5 ini sama ya, ini akan mengurangi laba ya, sehingga labanya berkurang, investasinya juga berkurang. Nah, ini akan dibawa di tahun 2017. Sehingga 2017 masih ada amortisasi dari building besar 5. Ya, sama, ini akan mengurangi laba dan mengurangi investasi di tahun 2017. Sehingga sisa yang belum teramortisasi dari building ada 90 di sini. Goodwill anggap aja tidak diamortisasi. Dan meskipun sudah dites, tidak ada impairment misalnya. Ini asumsi. Nah, setelah kita hitung ini, next kita akan mencoba melihat
bagian laba yang harus diakui oleh perusahaan controlling interest dan bagian laba yang diakui oleh non controlling interest. Ya. Oke, kita cek di sini di tahun 2016. Ya. Tadi net income 705, terus kemudian dividennya 280. Tadi diketahui ya. Nah, amortisasinya tadi dari sediaan tahun itu 50 plus amortisasi building 5, berarti 55. Karena tadi jelas tadi understated, berarti dia mengurangi laba. Sehingga labanya jadi 650. 650 ini langsung kita bagi 70% ke controlling interest sebesar 455, 30% ke non controlling interest sebesar 195. Ya, ini cukup jelas. Terus kemudian di tahun 2016 itu tadi barangnya terjual gitu ya, tapi masih ada sisa yang belum terjual yaitu sebesar ini 240. Ya, ini belum terjual. Nah, kalau kita menggunakan simulasi perhitungan tadi, kalau misalnya 700 ini sudah pakai markup 20% gitu ya, maka 240 itu gitu ya, markupnya kalau misalnya 20% kita bagi 240 bagi 240 kurangi 240 bagi 1 kurangi 20% gitu ya. Berarti harusnya sebesar 200 ya. Berarti cost-nya di C itu ya, itu 200. 240 ini kan diakui oleh VP. Berarti laba yang tidak terrealisasi selisihnya 240 dikurangi 200 yaitu sebesar 40 ya, sebesar sini. Nah, ini laba yang belum terrealisasi sebesar 40 ya. Nah, laba yang terrealisasi sebesar 40 ini kemudian harus kita kalikan 70% untuk controlling interest sebesar 28, sedangkan yang sisanya 30% ya, itu di non controlling interest share ya. Nah, karena ini belum terrealisasi tadi ingat, karena dia belum terrealisasi, dia harus mengurangi laba dari perusahaan anak. Caranya dengan menambah cost of sales ya, jurnalnya ya. Nah, sehingga di sini laba yang diakui sebesar 610 gitu ya. Kalau di sini milik controlling interest-nya satu ini adalah satu totalnya ya 427 ini yang berasal dari si C ini tadi. Sorry. Nah, ini dividen ya. Jadi pengurang labanya 196 ini berasal dari 250 70%, terus kemudian 30% dikalikan 280 84 ya. Nah, next tahun 2016 kita coba catatannya. Nah, perusahaan induknya ini mencatat dengan menggunakan metode ekuitas tadi ya. Ini transaksinya tak jelas yang 420, terus kemudian ini adalah transaksi dividen ya, ini dividennya 196 ya, yang diterima berarti cash investmentnya berkurang. Terus kemudian income-nya tadi yang diakui controlling interest adalah sebesar 427 ini ya. Jadi yang harus dicatat itu sebenarnya 427. Besar dari mana? Ya dari ini bagian net income dikurangi tadi amortisasi ekses, kemudian dikurangi lagi laba yang belum terrealisasi 427. Nah, ini harus diakui ya, sebesar 427. Nah, ini metode ekuitasnya. Next akan kita eliminasi sekarang. Yang pertama, adjust error omission, nggak ada diketahui. Nah, ini yang kedua, intercompany profits and losses. Transaksinya hapus. Sales cost of sales dihapus. Tadi salesnya ke 700 ya. Berarti sales cost of sales 700. Tapi masih ada inventory yang belum terjual ya. Inventory yang belum terjual tadi sebesar 240 ya, 240. Yang mana ini ada markup sebesar 20%. Ya kalau kita hitung matematika, ternyata itu cost aslinya adalah 200. Jadi laba yang belum terrealisasi adalah 40. Oleh karena itu laba 40 itu harus kita hapus supaya apa? Inventorinya tidak lagi 240 tapi menjadi dikurangi 40 jadi 200 ya, inventory. Cost of sales inventory ini sama ya dengan eliminasi sebelumnya tadi.
Nah, terus kemudian berikutnya, yang nomor 3, langkah nomor 3, kita akan mengakui, kita akan mengeliminasi laba yang berasal dari anak. Ya, ini tadi laba yang berasal dari anak adalah 427. Ini akan kita hapus. Dividen dari perusahaan anak juga akan kita hapus. Ya. Yang 196 ini akan kita hapus. Ya. Sehingga di sini income-nya kita hapus 427, dividennya kita hapus, caranya dengan dikreditkan 196, sisanya adalah investment yang pengurang dari akun investasi sebesar 231. Nah, next. Berikutnya kita mengakui bagian laba yang untuk saham non pengendali. Sama ya, tadi sudah kelihatan di perhitungan ini. 183 ini yang bagian laba saham non pengendalinya, ya. Nah, terus kemudian dividennya 84, ya berarti sisanya adalah akun saham non pengendali. 183 dividen 84, sisanya 99. Ini penambah akun saham pengendali. Nah, berikutnya kita akan menghapus ya akun investasi, mengakui akun saham non pengendali, ya sekaligus kita hapus ekuitas dari perusahaan anak. Ya, ekuitas apa? Ekuitas awalnya. Ya, ekuitas awal yaitu capital stock 200, return earnings 200. Ini ya. Kita hapus. Nah, di sini di saat yang sama saya di sini akunnya tidak menggunakan unamortized excess gitu ya, tapi langsung diamortisasikan gitu ya. Sehingga inventorinya ini kita akui terlebih dahulu ya. Inventorinya bertambah sebesar 50 yang teridentified gitu ya. Terus kemudian buildingnya bertambah 100 dan goodwill-nya 50. Ini belum diamortisasikan ini nanti ya. Investmentnya tadi 420 kembali ke awal, ini dihapus. Kalau ini 70% berarti 30%-nya langsung hitung matematika juga bisa 180. Nah, next baru akan kita amortisasikan. Ya. Kita amortisasikan. Yang diamortisasi adalah inventory. Karena yang diamortisasi adalah inventory, maka kita akan mengakui adanya pengurangan cost of sales. Ya. Amortisasi inventory ini akan mengurangi laba. Karena inventory, caranya mengurangi laba adalah dengan menambah cost of sales. Ya, sehingga cost of sales terhadap inventory sebesar 50. Ini terjual itu ya. Terjual. Ya. Terus kemudian ada amortisasi terhadap building. Ya, gampangnya ini atas ini jurnal penjualan gitu ya. Bagian menghapus inventory-nya kan kayak gini. Cost of sales dan inventory. Terus kemudian yang berikutnya adalah untuk mengamortisasi building. Karena amortisasi building berarti kita anggap sebagai depreciation expense. Ya, ini amortisasinya. Terus kemudian yang terakhir saya eliminasi reciprocal balance, dianggap aja nggak ada. Ya, transaksinya mungkin tadi transaksi penjualannya cash semua gitu ya. Jadi nggak perlu atau kalau itu ada account receivable payable sudah dilunasi. Ya, ini tahun 2016. Nah, next di tahun 2017. Ya. Sama seperti tadi transaksinya, tapi amortisasinya tinggal sedikit ya, yaitu yang buildingnya aja. Terus kemudian ini adalah profit yang ada di akhir periode ya, yang berasal dari ini tadi ya. Masih ada 100, markup-nya 25%. Ya, berarti kalau saya itu 100 kurangi 100 bagi 1 kurangi 25 bagi 25% berarti 100 dikurangi 80 berarti 20 ya. Berarti cost-nya di C itu ending inventory-nya 20. 25% markup dikurangi 8. 80 berarti ya. Karena markup-nya 25%, berarti kalau 100 dikurangi 20 berarti 80 ya. Berarti 80 ini hitungan matematika. Ya. Berarti kalau cost-nya 80 maka 100 kurangi 80 laba yang belum terrealisasi di akhir periode ini ya
adalah sebesar 20. Sama ya di sini tadi kalau salah. Oh. Nah ya benar, sebesar 20. Ya. Terus ini yang terrealisasi tadi ngikut yang ini tadi, yang belum terrealisasi kan 40. Berarti tahun berikutnya kalau terrealisasi ya terrealisasi sebesar 40 gitu ya. Nah, terus karena ini upstream sales, maka harus saya bagi ke perusahaan controlling interest dan perusahaan yang non-controlling interest. Dengan cara perhitungan yang sama, saya dapat laba berasal dari perusahaan anak ya, dan non-controlling interest share. Ya. Nah, di sini selanjutnya kita eliminasi kembali. Oke, ini metode ekuitasnya tadi ada dividen, ya tadi 210, terus kemudian investasi, penambahan investasi dari bagian laba, ini hitungannya laba tadi di sini, asal dari perusahaan anak, seperti ini. Nah, terus kemudian eliminasinya sekarang. Langkah pertama, nggak ada yang dieliminasi, nggak ada. Langkah kedua, nah ini, intercompany profit and losses. Ini ada 3 sekarang. Transaksinya, terus kemudian pengakui adanya realized profit, dan menghapus adanya unrealized profit. Yang pertama adalah menghapus sales. Tadi salesnya 900, ya. Sales terhadap cost of sales 900. Ya. Terus kemudian mengakui adanya ini laba yang belum terrealisasi, ya, sebesar 20. Tadi ya, ini sama ya caranya. Inventorinya supaya jadi 80 dari 100 gitu ya. Jadi harus dikurangi 20. Berarti 20 ini harus saya eliminasi. Ya. Nah, terus kemudian tadi ada laba dari tahun 2016 yang direalisasi di tahun 2017. Nah, di sini saya akan mengakui adanya penambahan laba. Tapi ingat, ketika saya mengakui penambahan laba ini, tidak semuanya sekarang jadi milik perusahaan induk, tapi sebagian itu harus dimiliki oleh perusahaan saham non pengendali. Ya. Yang pertama adalah saya langsung mengakui adanya penambahan laba dengan cara mengurangi cost of sales. Nah, ini, ya, mengurangi cost of sales. Dia akan menambah stockholders equity, atau istilahnya adalah mengurangi expense, ya, menambah stockholders equity. Stockholders equity bertambah karena laba ditahannya itu bertambah, laba ditahan bertambah karena laba dari perusahaan yang bertambah, laba perusahaan bertambah karena cost of sales-nya itu berkurang. Ya. Penjualannya sama, kurangi cost of sales yang lebih sedikit, labanya lebih besar. Ya. Ini. Nah, totalnya adalah tadi yang sebelumnya belum terrealisasi, sekarang terrealisasi 40. Cuma penambahannya ke investasi, ya, itu hanya 70%. Ya, sisanya yang 30% itu adalah diakui untuk menambah non-controlling interest di sini 12. Ya, oke. Itu eliminasi intercompany profit losses-nya. Berikutnya sekarang laba dividen saya hapus, ini sama ya. Caranya dengan tadi nggak perlu saya jelaskan satu-satu. Mengakui bagian laba dari untuk saham non pengendali ini sama juga tadi sudah dihitungkan. Terus kemudian melakukan penghapusan terhadap akun investasi awal tahun, mengakui adanya saham non pengendali, serta menghapus ekuitas dan mengakui net aset, ya, yang tidak diamortisasi. Ya. Jelas capital stock-nya 200, retain earning-nya berbeda ya, karena di tahun 2016 kan tadi ada laba yang diakui ya, sehingga retain earning-nya tidak 200 lagi, sekarang 625. Tapi ini retain earning awal tahun 2017 atau retain earning akhir tahun 2016. Inventory-nya tadi di 2016 sudah dijual, jadi tidak ada pengakuan tambahan inventory. Building-nya tadi 5 sudah diamortisasi, berarti selisih yang harus bisa diakui adalah 1995. Goodwill-nya tidak diamortisasi, berarti dan tidak ada impairment 50. Investment-nya ini angkanya langsung diambil dari investment awal tahun 2017 atau investment akhir tahun 2016. Angkanya bisa dihitung atau bisa kita cek tadi sebelumnya. Ya.
Misalnya dari sini tadi, kita lihat 2016, nih, investment awalnya 420, ditambah, dikurangi 196, ditambah 427. Ya udah, dapat 6, tadi berapa? 679. Ini. Kalau ini 70%, maka ya pakai matematika bisa, atau mau dihitung sendiri juga nggak apa-apa. Ini 291. Eliminasinya. Nah, berikutnya amortisasinya, yang tersisa tinggal building, maka kita mengaku ada amortisasi building, supaya tahun berikutnya, akhir tahun berikutnya nanti tinggal 90, ya, dari sebelumnya 95. Ya, selesailah, sudah. Nah, itu bedanya antara downstream dan upstream. Upstream agak sedikit lebih kompleks. Ya. Jika nanti ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di sesi diskusi sinkron. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe di channel ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.